Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku terkhusus kelas 10 Boga SMK Yasvia. Alhamdulillah atas izin Allah kita masih bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran ilmu gizi. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari apa saja yang termasuk ke dalam dasar-dasar ilmu gizi. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dan sebelum masuk ke materi, kita harus tahu apa yang menjadi tujuan pembelajaran ya. Yang pertama adalah agar para siswa mendapatkan informasi tentang kategori berbagai zat gizi yang terdapat pada bahan makanan dan dibutuhkan oleh tubuh ya. Jadi supaya siswa paham kategori berbagai zat gizi yang ada pada setiap bahan makanan. Selanjutnya, fungsi zat gizi tersebut apa saja dan apa akibatnya terhadap gangguan gizi ya terkait dengan fungsi tubuh ya. Siswa-siswiku, kemudian kita lanjut pembahasan ya, seperti yang tertera pada gambar ya. Ini adalah gambar fase pertumbuhan manusia, mulai dari bayi atau balita, kemudian beranjak anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua atau lanjut usia ya. Amatilah gambar di samping ini, menurut pendapatmu bagaimana seseorang dapat tumbuh dan berkembang sejak fase pembuahan di dalam rahim ibu, lahir dan akhirnya tumbuh menjadi dewasa. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhinya? Nah, kira-kira kalian tahu nggak ya, apa saja yang menjadi alasan atau yang mempengaruhi manusia bisa tumbuh dewasa dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Kemudian kalian pernah mendengar nggak ya istilah 4 sehat 5 sempurna? Apa maksud slogan tersebut dan terdiri dari apa sajakah bagian-bagian 4 sehat 5 sempurna itu ya. Seperti tertera pada gambar ya, ada susu, kemudian buah-buahan, daging, sayur mayur dan lain-lain ya. Nah, kemudian apakah kalian juga pernah mendengar istilah slogan gizi seimbang ya? Apa yang dimaksud dengan gizi seimbang ya? Seperti yang terlampir pada gambar berikut ya. Nah, kira-kira apa perbedaannya dengan 4 sehat 5 sempurna ya? Menurut pendapatmu apakah yang membedakannya? Ya, ini berbentuk kerucut ya. Kemudian pada bagian bawah ada makanan pokok, kemudian di atasnya lagi ada buah-buahan, sayur mayur, daging dan lain-lain. Ya. Siswa-siswiku, marilah kita membahas materi mengenai pedoman gizi seimbang atau PGS ya. Dahulu kita mendengar istilah 4 sehat 5 sempurna ya. Diperkenalkan pertama kali tahun 50 oleh Profesor Dr. Purwo Sudarmo. Nah, sekarang istilah tersebut sudah hilang karena tidak sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada pada masyarakat ya. Sekarang dikenal dengan istilah pedoman gizi seimbang ya, yang artinya lebih luas lagi ya. Nah, untuk menyiapkan pola hidup sehat masyarakat Indonesia dalam menghadapi beban ganda masalah gizi ya. Kita kan sudah paham nih, masalah gizi ini masalah krusial dalam kesehatan warga atau masyarakat Indonesia ya. Apalagi ketika kekurangan dan kelebihan gizi terjadi secara bersama ya, secara serentak melibatkan jumlah manusia yang banyak. Nah, perlu kalian ketahui bahwa prinsip gizi seimbang disesuaikan dengan yang pertama golongan usia, kemudian jenis kelamin, kesehatan, dan aktivitas fisiknya ya. Jadi semakin berat atau semakin banyak aktivitas fisik seseorang, maka kebutuhan gizinya juga harus disesuaikan ya, tentu lebih banyak ya. Kita lanjut kepada bahan makanan. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama sumber energi, kemudian yang kedua sumber pengatur, dan yang ketiga adalah sumber zat pembangun ya. Padi, umbi-umbian, tepung, sagu, jagung itu termasuk ke dalam bahan makanan sumber energi